Peta digital dan skala. Sebuah peta digital memiliki skala 1:50.000. Jika jarak antara dua kota pada peta adalah 8 cm, berapa jarak sebenarnya di lapangan dalam kilometer? Nah, sekarang kita lihat arti peta ya. Jadi kalau misalnya ada peta kecil, ukuran di sini 1 cm misalnya. Nah, ini peta yang lebih besar. Misalnya ukuran di sini 4 cm. Nah, berarti perbandingan antara peta ini dan peta ini adalah 1:4. Sekarang saya punya peta, skalanya 1:50.000. Artinya, kalau ini saya punya peta ukurannya di sini 1 cm, maka ukuran sebenarnya ini adalah 50.000 cm gitu. Saya bisa tulis ukuran dalam peta, ukuran dalam sebenarnya adalah 1:50.000. Nah, sekarang ukuran dalam peta itu 8 cm, maka berapa ukuran sebenarnya gitu kan? Nah, caranya adalah cari faktor pengalinya dulu. Faktor pengalinya di sini berapa? 1 kali berapa sama dengan 8? Ya tentu kali 8 ya, 8 cm faktor pengalinya. Berarti ini juga dikalikan dengan 8 cm. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 50.000 kali 8, yaitu 400.000 cm. Jadi ukuran sebenarnya adalah 400.000 cm. 400.000 ini kita hendak jadikan meter dulu, yaitu dibagi 100, jadi 4.000 meter. Nah, kita jadikan kilometer, kita bagi 1.000. 4 kilometer. Atau bisa langsung kita bagi dengan 100.000 untuk jadi kilometer. Jadi kalau mau jadikan kilometer, kita bagi dengan 100.000. 400.000 dibagi 100.000 kilometer sama dengan 4 kilometer. Jadi di sini kita tulis 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Kenapa 100.000? Karena 1 meternya 100 cm, 1 kilometernya 1000 meter. Jadi 1 kilometer itu 1000 kali 100, yaitu 100.000 cm. Gitu ya. Drone dan perbandingan resolusi. Sebuah drone digunakan untuk pemetaan dengan resolusi 5 cm per pixel. Jika resolusi drone ditingkatkan menjadi 2,5 cm per pixel, berapa kali lipat peningkatan detail yang diperolehnya? Nah, drone ini adalah pesawat tanpa awak. Dia bisa digunakan untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan seperti membuat gambar, kemudian melakukan pemetaan gitu. Jadi dalam menggambar gambar digital, si drone ini pakai ukuran pixel. Pixel itu adalah ukuran terkecil atau unit terkecil dari sebuah gambar gitu. Jadi kalau ini bisa gambar, ada ukuran terkecil nih. Gambar ini yang disebut pixel gitu. Nah, dia kata pixel itu sendiri asalnya dari picture element, yang artinya elemen gambar, yaitu bagian dari gambar yang kecil-kecil ini nih, gitu ya. Nah, setiap pixel ini merupakan titik kecil yang membentuk gambar. Jadi ini pixel, 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 pixel. Banyak pixel ini membentuk gambar atau tampilan pada layar komputer. Jadi kalau ini layar komputer, pixel-pixel ini membentuk gambar gitu ya. Nah, 5 cm per pixel artinya ini pixel yang tadi kecil ini mewakili 5 cm gambar sebenarnya. Jadi kalau gambar sebenarnya ukurannya 5 cm, misalnya ini ukurannya 5 cm gitu panjangnya. Nah, ini kalau digambar di pixel, ini menjadi 1 pixel nih. Ini 5 cm nih nunjukin. Walaupun di pixel ukurannya kecil banget. Tapi ini mewakili 5 cm panjangnya ini gitu. Nah, 5 cm per pixel ini yang sering disebut resolusi dari drone itu atau resolusi dari gambar yang dibuat oleh drone tersebut. Nah, sekarang bayangkan ini ada satu benda gitu ya. Ukurannya 5 cm kali 5 cm. Jadi panjangnya ini 5 cm, kemudian ini lebarnya ini juga 5 cm gitu. Nah, ini mau digambar nih di sini di layar komputer. Nah, digambarlah jadi 1 pixel seperti ini. Jadi ini digambar di bagian kecil ini. Nah, gambar ini terlalu kecil untuk dilihat sehingga ini akan dibuat resolusi yang lebih tinggi. Nah, caranya gimana?
Sekarang tadinya 5 cm, ini sekarang kita ambil 2,5 cm, 2,5 cm. Ini kita jadiin 1 pixel. Sehingga ini kayak di zoom gitu ya, gambarnya ini menjadi kelihatan lebih besar. Nah, dengan demikian resolusi dari si drone itu lebih bagus. Dia bisa lebih mengamati akan gambar ini. Tadinya nggak jelas, sekarang lebih jelas. Peningkatan detail gambarnya awalnya adalah luas dari daerah ini 5 kali 5 kan. Sekarang menjadi 2,5 kali 2,5 gitu loh. Maka peningkatan detailnya adalah jadi 4 kali lipat dari semula. Jadi kalau awalnya itu gambarnya kecil, nggak kelihatan, lalu setelah ditingkatkan resolusinya, dia menjadi kelihatan lebih besar, kelihatan lebih kelihatan gitu. 4 kali lipat lebih besar. Pengukuran dengan satelit. Sebuah satelit dapat memetakan area seluas 100 km persegi dalam 10 menit. Jadi misalnya ini adalah daerah yang dipetakan oleh satelit. Jadi satelit ini bergerak dari sini ke sini gitu ya. Nah, selama bergerak itu dia memetakan daerah seluas ini gitu. Nah, misalnya dalam 10 menit dikatakan di sini daerah yang dipetakan itu seluas 100 km persegi. Nah, jika teknologi terbaru ini meningkatkan efisiensi hingga 25%, berapa sih luas daerah yang dapat dipetakan dalam 10 menit sekarang ini? Jadi di sini awalnya dia hanya bisa memetakan 100 km persegi. Nah, dia mengalami efisiensi 25%, artinya waktunya 25% lebih singkat. Jadi kalau awalnya itu butuh waktu 10 menit untuk 100 km persegi, maka sekarang dia bisa memindai atau memetakan lebih cepat nih. Nah, dengan 10 menit dia bisa lebih cepat 25%. Jadi terjadi peningkatan daerah yang dipetakan, tadinya 100, sekarang ditambah 25% dari 100 gitu. Jadi 100 km persegi ditambah 25%-nya dari 100 km persegi. Nah, ini berapa? 100 km persegi ditambah 25 per 100 kali 100 km persegi. Jadi hasilnya berapa? 125 km persegi. Nah, ini luas daerah yang bisa dipetakan dalam 10 menit sekarang. Gampang ya? Sebuah model 3D gedung dibuat dengan skala 1:200. Jika tinggi gedung sebenarnya 100 meter, berapa tinggi model dalam sentimeter? Di sini skalanya 1:200. Artinya panjang benda dalam peta itu berbanding dengan panjang yang sebenarnya adalah 1:200. Jadi kalau ini tinggi gedung sebenarnya 100 meter, atau ini sama dengan 10.000 cm, maka jarak di petanya berapa senti? Nah, kita lihat di sini. Perbandingannya 200, nilai sebenarnya 10.000. Berarti faktor pengalinya berapa? 10.000 dibagi dengan 200, yaitu 50. Maka di sini kalau kita lihat nilai perbandingannya 1. Maka nilai sebenarnya ada 1 dikalikan dengan faktor pengali, yaitu dikali 50. Nah, sama dengan 50 cm. Jadi tinggi modelnya ini dalam sentimeter adalah 50 cm. Soal nomor 5. Sebuah komputer memproses data peta dengan kecepatan 500 MB per second atau per detik. Jika peningkatan teknologi mempercepat proses hingga 40%, berapa kecepatan pemrosesan sekarang? Nah, sebelum kita kerjain soal ini, kita tahu istilah-istilahnya dulu nih. Ini ada tulisan MB. Nah, ini MB. MB itu apa? MB itu megabyte. Ini ukuran data digital. Nah, di samping MB ini ada PB, yaitu petabyte, ada TB, terabyte, ada GB, gigabyte. PB itu, petabyte, itu besarnya sama dengan 1024 terabyte. 1 terabyte 1024 gigabyte. 1 gigabyte 1024 megabyte. Nah, nanti megabyte ini sama dengan 1024 kilobyte. Jadi 1 kilobyte baru 1024 byte. Nah,
1 byte ini 8 bit. Nah, kalau bit ini baru yang disebut ukuran paling kecil dalam data komputasi, dalam pengolahan data gitu. Coba sekarang kita hitung. Kalau kita mau hitung 500 megabyte, itu berapa byte? Caranya 500 kali 1024, karena kan 1 megabyte itu 1024 kilobyte. Nah, kemudian 1 kilobyte itu adalah 1024 byte. Jadi 500 megabyte itu 500 kali 1024 kali 1024 sama dengan 524.288.000 byte. Nah, sekarang kita mau tahu 500 megabyte itu sebesar apa sih? Nah, kalau kita punya data, penyimpanan data gitu ya, kalian suka lagu-lagu gitu ya. Lagu-lagu itu kan biasa di-save-nya dalam MP3 tuh. Nah, satu lagu biasanya itu sekitar 4 megabyte. Jadi kalau kamu punya 500 megabyte, kamu bisa nyimpen di data itu 125 lagu. Banyak loh. Nah, kemudian juga kamu tahu foto kan? Nah, kalau foto berkualitas tinggi itu, biasanya satu foto itu sekitar 5 megabyte. Jadi kalau kamu punya penyimpanan data 500 megabyte, kamu bisa nyimpan 100 foto loh. Besar, banyak. Nah, kalau kamu pakai video, biasanya 1 menit video itu 50 megabyte. Jadi kamu bisa punya video sebanyak 10 menit gitu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara bit dan byte dalam penggunaan. Kalau bit ini biasa dipakai untuk transfer data. Jadi transfer data misalnya 100 Mbps. Ini artinya 100 megabit per second, bukan megabyte ya. Megabit per second atau megabit per detik. B-nya kecil nih hurufnya nih. Nah, sedangkan byte itu biasa dipakai sebagai ukuran besar file, yaitu dalam bentuk seperti 4 MB, itu megabyte. Nah, ini B-nya besar nih, MB. Nah, ini seperti yang tadi di sini, untuk ukuran file selalu kita pakai MB, megabyte, B-nya besar. Nah, sekarang kalau kamu mau mengunduh atau download file 500 megabyte, tapi kecepatan internetnya 100 Mbps. Pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, jadi caranya kita ubah dulu MB yaitu megabyte menjadi megabit. Nah, 500 MB itu kan 500 kali 8 yaitu 4000 megabit. Nah, ini sekalian jadi bit dulu nih. Nah, kecepatan download kan udah tahu 100 megabit per second nih. Berarti detik dia bisa mengunduh 100 megabyte. Jadi 1 detik dia mengunduh 100 megabit. Nah, sekarang dibutuhkan berapa waktu nih kalau mau mengunduh sebanyak 4000 megabit gitu. Nah, caranya kita lihat di sini. 1 detik 100 megabyte. 4000 megabit berapa detik? Ini faktor pengalinya berapa? 40. Jadi ini faktor pengalinya juga 40. Berarti 40 detik gitu. Jadi 4000 megabyte ini bisa diunduh dalam waktu 4000 atau dibagi 100 sama dengan 40 detik. Atau bisa hitungnya seperti ini. Dapat 40 detik. Nah, sekarang soal kita. Awalnya ini kecepatannya adalah 500 megabyte per second atau per detik ya. Ini dia pakai megabyte bukan megabit, bukan Mbps. Nah, dia mau pakai, harusnya kan Mbps biasanya yang umum, tapi dia pakai MB, megabyte. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa proses itu bisa dipercepat hingga 40%. Artinya kalau awalnya 1 detik bisa mengirim atau memproses 500 megabyte data, sekarang 1 detiknya bisa memproses 500 megabyte ditambah 40%-nya dari 500 megabyte ini, yaitu 500 megabyte ditambah 200 megabyte. Nah, dari mana 200 ini? 40% ini kan 40 per 100 dikali 500. Ini adalah 200 megabyte gitu.
Nah, jadi 1 detiknya sekarang jadi 700 megabyte. Nah, berarti kecepatan pemrosesannya sekarang menjadi 700 megabyte per detik atau per second gitu ya.